Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fitri Andriani, NIM 1930604088, kelas Mazhab 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pembimbing Ibu Melis SEIMESY. Langsung saja. Perencanaan pesan persuasif. Apa itu perencanaan pesan persuasif? Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Persuasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens menerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Analisis audiens, di mana dalam melakukan penyampaian pesan melalui analisis audiens yang bisnis dilakukan secara persuasif, tepat penyampaian pesan diperlukan waktu lebih lama dibandingkan persuasif secara efektif. 2. Pertimbangan pemberdayaan budaya, di mana pemahaman terhadap pemberdayaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respect terhadap Anda. 3. Memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mengandung 4 komponen penting, yaitu antara lain: 1. Menetapkan kredibilitas. 2. Membuat kerangka argumentasi audiens. 3. Menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis. 4. Menetapkan posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Menulis permintaan persuasif. 1. Permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. 2. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan claim letters dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. B. Pengertian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lainnya dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimiil, email, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Organisasi direct request. Pada bagian awal, sajikan permintaan atau ide-ide pokok atau main ID yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci, yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan. Para pengirim direct request dapat memulai dalam pendahuluan dengan memperkenalkan diri. Cara yang baik untuk menyusun direct request adalah menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama, kemudian diikuti penjelasannya. Gunakanlah bahasa yang sopan dalam penulisan surat direct request. Contoh, saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Permintaan informasi rutin. Dalam hal ini, surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis.
Oleh karena itu, ketika menulis suatu surat permintaan rutin, sebaiknya maksud atau tujuan dalam menulis suatu pesan tetap dijaga. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 hal berikut. 1. Apa yang ingin diketahui? 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui? 3. Mengapa hal ini dapat membantu? Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan dapat berasal dari dalam internal maupun dari luar eksternal organisasi bisnis. Menulis direct request untuk aduan. Kapan saja Anda tidak merasa puas terhadap suatu produk, jasa atau kebijakan suatu perusahaan, maka Anda perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang Anda hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompetensi segera mungkin. Istilah surat aduan atau claim letters dan surat penyesuaian adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Dalam surat direct request, Anda mungkin dapat meminta salah satu permintaan berikut ini. 1. Pengambilan barang dan permintaan uang kembali. 2. Permintaan pengiriman barang baru. 3. Penggantian produk rusak. 4. Ketidaksesuaian produk dengan pesanan. 5. Perbaikan dalam masa garansi. 6. Pembetulan atas kesalahan penagihan. 7. Pembatalan pesanan. 8. Pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. 9. Koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Dan 10. Penjelasan atau perubahan kebijakan atau prosedur. Contoh surat aduan yang disampaikan oleh seseorang konsumen. Baiklah, inilah contoh dari surat aduan yang disampaikan oleh seorang konsumen sebagai berikut. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. 1. Surat undangan. Perusahaan tidak berdiri sendiri, tetapi berada di tengah-tengah lingkungan bisnis. Perusahaan kadangkala mengadakan kegiatan yang memerlukan partisipasi atau kehadiran pihak luar. Permohonan kehadiran tersebut biasanya dilayangkan melalui surat undangan. Surat pesanan. Ketika perusahaan Anda melakukan pemesanan order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Permintaan kredit. Dalam dunia perkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada. Seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, lancar, akan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode-periode berikutnya. Kepercayaan lembaga perkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seseorang dalam melunasi kreditnya. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.